Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunudin. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang fungsi tombol keyboard bagian ke-1. Tapi sebelum pembahasan ini dimulai, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video terbaru tentang pembelajaran pada channel ini. Silakan klik jempol ke atas apabila suka dengan video ini. Silakan di-share ke media sosial teman-teman. Jangan lupa tuliskan juga komentar apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan tentang fungsi tombol keyboard pada bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas dan mencontohkan beberapa fungsi saja. Di sini yang kita akan coba demokan atau kita praktekkan hanya 6 tombol fungsi, yaitu yang pertama nanti adalah tombol space. Fungsinya itu untuk melompat satu karakter. Yang ini tombolnya nanti yang paling panjang ini tombol spacebar ya. Kemudian yang kedua adalah tombol shift, memodifikasi tombol fungsi tombol shift ini. Di sebelah kanan juga ada. Kemudian caps lock, mengubah huruf menjadi huruf kapital, ini caps lock ini. Posisinya ada di sini. Kemudian backspace. Kemudian selanjutnya adalah tombol backspace, menghapus per karakter dari belakang. Backspace ini ada keyboard yang tidak ada tulisannya, ada yang ada tulisannya. Ini kebetulan yang saya contohkan tidak ada tulisannya, tapi posisinya di sini, backspace. Kemudian ada tombol del, menghapus per karakter dari depan. Ini del, ya. Ada yang tulisannya delete. Baik, yang selanjutnya adalah tombol enter, melaksanakan pilihan atau mengakhiri suatu paragraf. Ini enter. Baik, sebetulnya di zaman sekarang ini untuk mengenal tombol-tombol keyboard sebetulnya tidak terlalu sulit karena sudah ada yang namanya smartphone. Tombol keyboardnya tidak jauh berbeda sebetulnya, tapi ketika menggunakan komputer praktek itu agak sedikit kesulitan karena mungkin antara di smartphone dan keyboard yang ada di komputer ini berbeda gitu. Ketika dipraktekkan itu masih mencari-cari letak dan posisinya. Baik, untuk itu kita akan mencoba mendemokan fungsi-fungsi tombol-tombol berikut ini. Saya sudah siapkan di sini. Kita demokan saja fungsi-fungsi tombol keyboard berikut ini agar lebih paham. Ya, saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk mendemokannya. Nanti sebetulnya di Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint juga sama saja. Nah, ini saya akan menggunakan Microsoft Word saja yang umum digunakan. Baik, sebetulnya kalau kita langsung mengetik, misalkan kita ketik belajar komputer. Ketika pertama kali kita mengetik, pasti ya, huruf itu nanti di awal akan tampilannya adalah kapital, huruf itu. Nanti huruf kedua dan seterusnya akan kecil gitu. Ini ketika pertama kali mengetik. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetik dengan huruf kapital semuanya? Belajar komputer itu hurufnya kapital. Nah, maka sebelum mengetik silakan ditekan tombol ini. Ketika caps lock-nya ditekan, maka indikator lampu yang huruf A ini dia akan menyala. Caps lock-nya, kemudian kita mulai mengetik belajar komputer seperti itu. Nah, itulah fungsi daripada tombol caps lock yang ini. Pokoknya cirinya kalau ini ditekan, maka lampu indikatornya itu menyala yang A ini. Nah, untuk menormalkan kembali, tinggal tekan lagi caps lock-nya, maka lampu indikator ini akan mati. Itu fungsi tombol caps lock. Nah, sekarang kita akan mencoba fungsi tombol shift. Fungsi tombol shift ini fungsinya untuk memodifikasi tombol fungsi. Contohnya seperti ini, misalkan kita mau mengetik tulisan seperti ini, belajar komputer. Belajar komputer ini kan huruf awalnya besar, tapi huruf selanjutnya kecil. Nah,
bagaimana kalau kita ini posisinya ada di tengah-tengah seperti ini? Nah, ketika kita mau mengetik seperti itu, ditekan tombol shift-nya, ininya ditekan, kemudian huruf apa yang hendak kita gabungkan fungsinya dengan tombol apa. Nah, karena di sini huruf B, maka huruf B-nya kita tekan. Ya, setelah itu lepas. Kita ketik selanjutnya normal saja, belajar. Nah, kalau K-nya pengen besar lagi, tekan lagi tombol shift-nya, kemudian dengan huruf K. Seperti itu, komputer. Itulah fungsi tombol shift, yaitu untuk memodifikasi tombol fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat antar kata itu ada jeda. Di sini ada jeda, di sini juga ada jeda. Nah, untuk jeda itu kita menggunakan fungsi tombol spacebar, ya ini yang paling bawah. Seperti ini. Nih, tombol ini kita tekan. Contoh, kita mau ngetik lagi, belajar komputer, tekan tombol ininya, kita ketik belajar, ya. Tekan lagi ininya, tombol spacebarnya, komputer. Itu adalah fungsi daripada spacebar, ya. Nah, bagaimana kalau kita ini ingin mengakhiri suatu paragraf? Ya, istilahnya kita itu pindah baris. Misalkan ini katakanlah kita udah selesai mengetik, kita mau pindah ke baris selanjutnya. Nah, ini adalah fungsinya tombol enter. Nah, di sini, ini enter. Kita tekan enternya, maka dia akan pindah ke baris selanjutnya. Itu adalah fungsi daripada enter. Selanjutnya adalah fungsi tombol backspace. Nah, di sini ada tombol backspace. Backspace ini adalah fungsinya untuk menghapus karakter di belakang atau ke kiri. Tombol backspace ini kita bisa lihat dari bentuk anak panahnya. Misalkan kita ini mau menghapus komputer. Nah, itu kita tinggal tekan saja tombol backspace-nya. Nah, maka teksnya akan terhapus. Misal kita ganti dengan belajar laptop. Seperti itu. Itu fungsi daripada tombol backspace. Nah, kemudian ada lagi tadi, yaitu fungsi tombol delete. Nah, delete ini juga sama fungsinya untuk menghapus, cuman posisinya dia itu menghapus ke depan, di bagian depan sini, atau ke kanan. Contoh, nah kalau seperti ini kita nggak bisa demokan, delete-nya nggak bisa kita demokan. Kalau seperti ini, maka kita letakkan posisinya misalkan di sini. Contoh saja. Ya, nah baru ini kita bisa demokan fungsi delete. Ya, di bagian depannya dia akan terhapus. Klik, tekan. Seperti itu fungsi tombol delete. Ya, jadi fungsi menghapus ini ada dua, tergantung posisi kursornya ada di bagian mana. Kalau ada di bagian depan, maka dia akan menghapus dengan menggunakan fungsi backspace yang ini. Tapi kalau dia posisinya ada di tengah-tengah, untuk bagian depannya atau bagian kanannya yang ingin dihapus, maka yang ditekan adalah tombol delete. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, beberapa fungsi tombol. Tadi yang pertama adalah caps lock untuk membuat huruf kapital. Kedua, fungsi tombol shift, yaitu untuk menggabungkan atau memodifikasi fungsi. Kemudian enter itu untuk mengakhiri paragraf atau pindah ke baris selanjutnya. Kemudian ada backspace untuk menghapus karakter ke sebelah kiri atau di bagian belakangnya. Kemudian ada delete, itu fungsinya juga cuma untuk menghapus karakter yang ada di depannya di sini atau di bagian kanannya. Kemudian ada spacebar, itu fungsinya untuk memberi jarak antar kata ataupun karakter, ya. Semoga penjelasan singkat fungsi tombol keyboard bagian pertama ini dapat dipahami. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan tombol keyboard yang selanjutnya, karena di sini kita bisa lihat masih banyak fungsi-fungsi tombol keyboard yang lainnya. Ada kontrol, ada ALT, ya, kemudian ada F1 dan seterusnya, ya. Kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf kalau dalam pembahasan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.